Karena Tuhan Yesus rela menyerahkan nyawanya demi melindungi domba-dombanya. Yesus gembala yang baik. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu Tuhan, dan agung karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Selamat bertemu lagi di dalam kasih Tuhan. Dan saya percaya bahwa dimanapun kita berada, kita mempunyai kerinduan yang sama saat ini, yaitu ingin menyembah Tuhan, ingin selalu diperbaharui oleh firman Tuhan, dan ingin selalu berkenan di hadapan Tuhan. Dan marilah sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita berdoa bersama-sama mohon pimpinan Tuhan, supaya Tuhan menuntun kita, memberikan hikmat-Nya, dan boleh menguatkan setiap hati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucapkan syukur kepadamu Tuhan, atas segala rahmat Engkau beri, segala apa yang Engkau terima dalam kehidupan kami, semua adalah anugerah-Mu. Kami sungguh mengucapkan syukur kepadamu Tuhan. Dan saat ini adalah saat yang kami rindukan bersama, kami boleh bersekutu bersama-sama dimanapun kami berada. Kami boleh merenungkan firman-Mu, dan kami mohon hikmat daripada Engkau, pimpinan-Mu Tuhan, supaya Engkau sendiri yang berbicara kami dalam hati kami satu persatu, menguatkan kami dan berikan petunjuk dalam kami melalui kehidupan kami. Dimanapun kami menghadapinya, kami akan terus teringat firman-Mu dan kerinduan kami, yaitu ingin selalu berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, mohon pimpinan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, pada saat ini kita bersama-sama akan membahas firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 149. Saya akan membacakannya Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu sekalian di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Mazmur pasal 149, nyanyian pujian. Pujilah Tuhan, nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Pujilah Dia dalam kumpulan umat-Nya. Bersukacitalah, hai Israel, karena penciptamu. Bergembiralah, hai penduduk Sion, karena rajamu. Pujilah Dia dengan kecapi dan rebana. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memberi kemenangan kepada orang yang rendah hati. Biarlah umat Allah bersukaria karena kejayaannya, dan menyanyi gembira sepanjang malam. Biarlah mereka memuji Allah dengan suara lantang, sambil memegang pedang terasah.
untuk membalas bangsa-bangsa dan menghukum suku-suku bangsa, untuk membelenggu raja-raja dan merantai para penguasa mereka, untuk menghukum bangsa-bangsa atas perintah Allah. Itulah kemenangan umat yang dikasihinya. Pujilah Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mengamati Mazmur ini diawali dengan kata pujilah Tuhan di ayat pertama dan diakhiri di ayat 9 dengan kata pujilah Tuhan. Di dalam Alkitab terjemahan baru, pada ayat 1 diawali dengan kata haleluya dan diakhiri di ayat 9 dengan kata haleluya, yang bermakna pujilah Tuhan. Dan perikop ini di lembaga Alkitab memberikan judul nyanyian pujian, sementara di terjemahan baru diberi judul nyanyian kemenangan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan, Mazmur ini termasuk di dalam Mazmur pujian. Tidak secara jelas ditulis siapa pengubahnya, tetapi dari ciri-ciri ajakan memuji Tuhan diawali dengan pujilah Tuhan dan diakhiri dengan pujilah Tuhan, maka Mazmur ini termasuk dalam jenis Mazmur pujian. Di tradisi Yahudi, ayat ini termasuk dalam Tehillim atau puji-pujian dan dinyanyikan setiap pagi untuk kembali mengingat akan pertolongan Tuhan. Di ayat yang pertama, nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, pujilah Dia dalam kumpulan umatnya. Kalau di terjemahan baru dinyatakan, pujilah Dia dalam kumpulan orang-orang saleh. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang saleh adalah kumpulan umat-umatnya. Dengan kata lain adalah yang disebut umatnya adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mati dalam nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Lagu baru, jadi kemungkinan ini adalah kemenangan baru. Mereka beberapa kali mungkin menerima kemenangan-kemenangan dari Tuhan dalam keadaan mereka, dan ini dinyatakan nyanyikanlah kemenangan baru. Dengan kata lain, umat Israel pada waktu itu mendapat kemenangan baru dari Tuhan. Kemudian di ayat kedua, ajakan bersukacita memuji Tuhan. Ayat ketiga menyatakan bahwa dengan sungguh-sungguh mereka menaikkan pujian dengan tari-tarian, dengan kecapi dan rebana. Dan ini ayat 4 adalah kuncinya. Tuhan berkenan kepada umatnya. Tadi Tuhan di ayat 1 menyatakan, nyanyikanlah lagu baru dalam kumpulan umat Tuhan, dalam kumpulan orang saleh. Dan ayat 4 ini dipertegas, Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memberi kemenangan pada orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang saleh. Biarlah umat Tuhan bersukacita karena kejayaannya dan menyanyi gembira sepanjang malam. Bapak Ibu Saudara sekalian, latar belakang penulisannya mungkin kalau kita pada masa penulisannya mungkin kita lihat di ayat yang ke-7 dan 8. Mereka dalam masa mungkin menghadapi peperangan baru, ataupun mereka di dalam penjajahan atau dalam buangan, ketika mereka dalam buangan, sehingga kemungkinan perjuangan yang mereka alami dan Tuhan memberikan kemenangan bagi mereka pada umat yang dikasihinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat bahwa tadi dipertegas di ayat yang keempat, Tuhan berkenan kepada umatnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada aplikasinya pada saat ini, hal utama yang kita rindukan adalah menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Ini adalah hal yang utama dalam kehidupan kita. Bapak Ibu mungkin mengamati janji Tuhan ini bagi orang Israel, dinyatakan ayat 1 sampai 9 kalau kita baca sekali lagi, bahwa kemenangan yang mereka alami, bahwa kehidupan yang mereka alami pada saat itu, sukacita mereka pada saat itu adalah karena pemberian Tuhan. Karena apa? Karena mereka berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan menyatakan sendiri, Tuhan berkenan kepada umatnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat ini, apakah kita memuji setiap diri kita? Apakah saya ini sudah berkenan di hadapan Tuhan? Apakah saya sudah hidup saleh di hadapan Tuhan? Kita mengingat contoh orang yang disebut orang saleh, yaitu yang pertama di Perjanjian Lama, yaitu Ayub dan Nuh. Ayub dan Nuh ini dinyatakan sendiri oleh Tuhan bahwa mereka adalah orang-orang yang saleh.
Dan orang-orang yang saleh adalah orang yang menjalankan ketetapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini jelas tadi disampaikan bahwa naikkanlah pujian, hai orang-orang saleh, kumpulan-kumpulan umatku. Dan yang tempat tadi dinyatakan bahwa Tuhan berkenan pada umatnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama yang kita utamakan adalah mencari perkenanan Tuhan. Mari kita berusaha sungguh-sungguh menjadi orang saleh, menjadi orang berkenan. Ketika kita berjuang untuk layak di hadapan Tuhan, untuk berkenan Tuhan, maka firman Tuhan di sini menyatakan Tuhan berkenan dengan umatnya, dan Dia akan berikan kemenangan bagi kita. Lalu kemenangan apa yang kita peroleh? Bapak Ibu Saudara sekalian, di ayat yang ke-6 sampai 9 menyatakan bahwa kondisi mereka, umat Israel ini, mereka mengalami peperangan sulit, atau mereka mengalami kehidupan yang sulit di masa-masa pembuangan. Raja-raja membelenggu mereka dianiaya, mereka mengalami penderitaan. Tetapi untuk umat Tuhan yang mengasihinya, yang hidup saleh, Tuhan berikan kemenangan. Dan kita melihat bahwa kondisi ini mungkin sama dengan kondisi kita saat ini. Mungkin kita tidak mengalami penderitaan secara fisik, kita disakiti dan sebagainya, atau mungkin belum, mungkin kita saat ini menderita secara keuangan, ekonomi, jasmani dan sebagainya. Tetapi Tuhan ingin bahwa kita harus dalam kondisi lingkungan kita yang tidak mendukung kita atau bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan ingin kita tetap menjadi orang yang saleh, orang yang rendah hati, tadi disampaikan Tuhan. Dan kita melihat bahwa umat Israel ini diingatkan kembali bahwa dialah orang Israel telah diciptakan atau tadi disebutkan, hai Israel, ingatlah akan penciptamu, ingatlah Sion karena rajamu. Jadi kita diingatkan bahwa kehidupan kita sekarang ini sebagai umat Tuhan adalah karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dituntut, kalau kita sudah menjadi anak Tuhan, kita dituntut dalam segenap kehidupan kita untuk berlaku saleh dan benar. Kondisi apapun, sesulit apapun, sama seperti orang Israel hadapi, maka kita harus tetap menjaga kehidupan kita untuk berkenan di hadapan Tuhan. Disampaikan juga di ayat yang ke-6, biarlah mereka memuji Allah dengan suara lantang sambil memegang pedang terasa. Kalau kita melihat yang dimaksud pedang terasa ini, kita ingat di dalam Ibrani pasal 4 ayat 12, yaitu sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Bapak Ibu, kita memegang pedang roh berarti kita memegang firman Tuhan untuk menyatakan kebenaran Allah. Tadi dinyatakan di ayat yang ke-6 tadi, memuji Allah dengan suara lantang sambil memegang pedang terasa. Kita memiliki firman Tuhan dan kita suarakan dengan lantang. Maksudnya kita menjadi saksi Kristus dalam kehidupan kita, hidup benar, hidup saleh. Dan dengan pedang ini kita mampu menunjukkan ini loh yang benar, firman Tuhan. Kehidupan kita yang jujur, kehidupan kita yang dipimpin oleh Allah, maka Allah memberikan kemenangan bagi kita. Dengan kata lain, kita berhasil menang, menjaga kehidupan kita untuk tetap kudus di hadapan Tuhan. Dan itulah yang menjadi tujuan, bukankah itu yang menjadi tujuan kita berkenan di hadapan Tuhan, menjaga kehidupan kita di dalam Tuhan. Dan kemenangan kita adalah kita memiliki Allah, kemenangan kita adalah kita diperkenan Allah. Maka hal-hal yang lain akan ditambahkannya pada kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, di masa-masa ini, marilah kita tetap hidup kudus, hidup saleh, hidup rendah hati, supaya kita diperkenan Tuhan, supaya Dia juga mengaruniakan kemenangan-kemenangan bagi kita di dalam kehidupan yang kita hadapi. Bukan karena kemenangan sekali, tetapi iman kita diuji dengan berbagai ujian, dan kita akan memperoleh kemenangan baru, sehingga setiap hari kita nyanyikan pujian baru di hadapan Tuhan, ucapan syukur yang baru di hadapan Tuhan. Ingat Bapak Ibu, kunci yang utama adalah kita hidup saleh dan berusaha mencari perkenanan Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucapkan syukur atas firman-Mu ini, membimbing kami, menuntun kami untuk semakin erat dengan Engkau Tuhan, untuk Tuhan menjaga kehidupan kami dalam segala kondisi apapun yang kami hadapi di dunia ini, di depan kami Tuhan, kesulitan-kesulitan apapun, kami tetap memegang Engkau Tuhan, kami memegang firman-Mu, memegang pedang firman Tuhan ini, supaya kami memperoleh kemenangan, yaitu kami tetap berdiri tegak bersama Engkau, memegang Engkau Kristus kepunyaan kami. Inilah kemenangan kami Tuhan, dan kami tidak khawatirkan segala hal dalam kehidupan kami, karena sesuai janji-Mu Kau berikan kemenangan bagi setiap umat-Mu yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat untuk selalu hidup kudus, hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Berikut adalah pokok doa syafaat yang bisa kita panjatkan pada malam hari ini. Dipersilahkan untuk mencatat atau men-screenshot tayangan ini. Tayangan video ini akan berakhir dan dipersilahkan untuk berdoa selama 30 menit ke depan. Sampai bertemu pada ibadah doa Philadelphia mendatang. Selamat malam, Tuhan memberkati.